Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi manajemen konflik kali ini, kelompok kami akan menganalisis jurnal dengan judul Dampak Manajemen Konflik di Tempat Kerja Terhadap Kinerja Organisasi, Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Nigeria. Akan tetapi, terlebih dahulu, perkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Firdausi Nuzula, yang kedua ada Khairu Ummah, ketiga Naomi Claudia, dan keempat Khofifatus Sholihah. Baiklah, pada intinya jurnal ini membahas tentang faktor-faktor penyebab konflik di tempat kerja, seperti tingkat kesadaran pekerja, perlakuan tidak adil, rumitnya prosedur keluhan, dan perbedaan persepsi di antara individu satu dengan individu lainnya. Namun, jenis konflik yang sering terjadi ialah konflik serikat pekerja dan manajemen sebagai jenis konflik yang paling umum di Indonesia. Apalagi kepentingan pengusaha yang kemudian diwakili oleh manajemen dan karyawannya diwakili oleh serikat pekerja seringkali menentang secara diametris dalam kinerja organisasi. Nah, berdasarkan faktor-faktor penyebab konflik yang telah dipaparkan sebelumnya, akhirnya ditemukan sebuah strategi manajemen konflik integratif yang terdiri dari perundingan bersama, kompromi, dan akomodasi terhadap kinerja organisasi. Adapun mazhab-mazhab yang ditemukan dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, temuan penelitian empiris telah memberikan wawasan tentang faktor-faktor penyebab konflik di tempat kerja, seperti yang pertama, kurangnya sumber daya, kedua, harapan yang berbeda, ketiga, persaingan, keempat, kurangnya masalah kerjasama, kelima, interdependensi, dan keenam, komunikasi, di mana faktor-faktor tersebut menjadi faktor yang menyebabkan konflik di industri jasa Nigeria. Pada isi jurnal tersebut dikategorikan sebagai mazhab positivisme. Mengapa? Karena beberapa faktor penyebab konflik di dalam kasus perusahaan manufaktur Nigeria dikategorikan sebagai salah satu ciri-ciri dari kelas subordinat yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Hal ini dikarenakan pada konflik Nigeria banyak ditemukan sumber daya manusia yang belum terintegrasi dengan baik sebagai seorang pekerja. Contohnya dalam hal persaingan, kerjasama, komunikasi, keinginan yang berbeda, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ditemukannya juga hubungan yang kurang terkoordinasi antara manajemen dengan pekerja atau serikat pekerja, seperti hubungan yang kurang baik antara manajemen dengan para pekerja maupun serikat buruh. Yang kedua, saat ini di Nigeria telah mengadopsi strategi perundingan bersama yang didukung oleh Undang-Undang Amandemen Serikat Pekerja tahun 2000. Pada praktiknya, hanya pendekatan kolaboratif yang dapat mengelola konflik dengan melibatkan negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen dalam proses memenuhi tuntutan, berdiskusi, menyajikan tuntutan balasan, menggeretak, dan kadang-kadang mengancam, semua dalam satu paket penawaran untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan isi jurnal tersebut dapat dikategorikan sebagai mazhab kritis. Mengapa? Karena salah satu ciri-ciri dari jenis mazhab kritis adalah mulai adanya bentuk perlawanan yang dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam memerangi ketidakadilan penguasa atau penindasan dominan dalam bentuk apapun. Pada kasus ini, bentuk memerangi ketidakadilan bagi para pekerja direalisasikan melalui adopsi strategi perundingan bersama yang telah didorong di Nigeria oleh Undang-Undang Amandemen Serikat Pekerja tahun 2000. Selain itu, mulai diterapkannya pendekatan kolaboratif dalam mengelola konflik seperti negosiasi, berdiskusi, adanya tuntutan balasan, menggeretak, dan bahkan sampai mengancam demi mencapai keputusan bersama. Ketiga, pendekatan manajemen konflik lain dalam penyelesaian konflik di Nigeria ditawarkan dalam Ketentuan Perdagangan Sengketa Keputusan Amandemen Nomor 39 Tahun 1988 dan Undang-Undang Perselisihan Perdagangan CAP 18 Tahun 2004 yang memberikan 5 langkah hukum manajemen konflik dalam organisasi di negara ini. Ini adalah penyelesaian konflik secara sukarela menggunakan internal mesin prosedur pengaduan dan mesin eksternal yang melibatkan penunjukan mediator, konsiliator, referensi perselisihan ke panel arbitrase industri,
Pengadilan Industri Nasional, dan Konstitusi Dewan Pengurus Pertanyaan jika dianggap perlu. Dalam resolusi konflik, putusan Pengadilan Industri Nasional bersifat final dan mengikat karyawan dan pengusaha sejak tanggal pemberian penghargaan di negara tersebut. Berdasarkan jurnal tersebut dapat dikategorikan sebagai mazhab kritis. Mengapa? Karena salah satu ciri-ciri dari jenis mazhab kritis adalah mulai adanya bentuk perlawanan yang dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam memerangi ketidakadilan penguasa atau penindasan dominan dalam bentuk apapun. Pada kasus ini, bentuk alternatif dalam penyelesaian konflik di perusahaan manufaktur Nigeria direalisasikan melalui ketentuan perdagangan sengketa keputusan amandemen nomor 39 tahun 1988 dan Undang-Undang Perselisihan Perdagangan CAP 18 tahun 2004, di mana dalam penyelesaian konflik ini menggunakan strategi penyelesaian konflik secara internal melalui prosedur pengaduan, kemudian secara eksternal dengan menggunakan media, fasilitator, dan pihak ketiga yang dapat membantu dalam mengelola dan menyelesaikan konflik. Perusahaan manufaktur Nigeria melakukan survei lapangan terhadap karyawan, di mana pihak perusahaan menanyakan kepada responden atau karyawan mengenai faktor-faktor penyebab konflik tempat kerja di perusahaan. Dari hasil survei ini, faktor penyebab utama konflik tempat kerja di manufaktur Nigeria yaitu responden menilai kesadaran pekerja sebagai sumber konflik terbesar. Persentasenya sekitar 34%. Ini termasuk dalam mazhab positifme. Alasannya, beberapa faktor penyebab konflik di dalam kasus perusahaan manufaktur Nigeria ini dikategorikan sebagai salah satu ciri-ciri dari kelas subordinat yang dikemukakan oleh Dahrendorf, tepatnya pada bagan lahirnya Imperatively Coordinated Association. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil persentase. Faktor-faktor penyebab konflik pada kasus perusahaan manufaktur Nigeria, di mana masih banyak ditemukannya ketidakberdayaan para pekerja terkait bentuk kesadaran pekerja, perlakuan yang tidak adil, manajemen tidak konsultasi dengan karyawan, rumitnya pengaduan dan prosedur perselisihan, sifat kegiatan kerja, serta perbedaan persepsi. Data yang disajikan dalam tabel 3 mengungkapkan bahwa strategi manajemen konflik integratif yang digunakan dalam perusahaan manufaktur menunjukkan strategi manajemen konflik paling produktif. Ini termasuk dalam mazhab kritis. Alasannya, pada perusahaan manufaktur di Nigeria telah ditemukannya solusi yang efektif dalam menyelesaikannya, yaitu melalui strategi integratif yang meliputi perundingan, kompromi, dan akomodasi. Sehingga strategi ini dapat mengakomodasi dan mengorganisir antara kepentingan manajemen dan para pekerja. Selanjutnya, data dalam tabel 5 menunjukkan bahwa kolektif strategi tawar-menawar memiliki korelasi atau hubungan positif. Dengan demikian, hipotesis juga diterima bahwa strategi manajemen konflik integratif secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi. Ini termasuk dalam mazhab kritis. Alasannya sama seperti tadi, solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah yaitu melalui strategi manajemen konflik integratif yang meliputi strategi tawar-menawar, kompromi, dan strategi akomodasi. Dampak dari manajemen konflik integratif sendiri adalah terciptanya hubungan kepentingan manajemen dan para pekerja. Selain itu, meningkatkan kinerja organisasi dalam sebuah organisasi. Slide selanjutnya, mazhab kritis. Pada peringkat konsensus konflik serikat manajemen sebagai jenis konflik yang paling umum di Indonesia organisasi, temuan itu menopang pandangan Fajana dan Sader 2012 bahwa dalam hubungan kerja, pekerja kepentingan pengusaha yang diwakili oleh manajemen dan karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja
seringkali menentang secara diametris dalam organisasi kerja. Ini secara historis menjadi penyebab utama konflik dalam serikat organisasi, tidak hanya di Nigeria, tetapi juga di negara maju. Alasannya, salah satu ciri-ciri jenis mazhab kritis adalah mulai adanya bentuk perlawanan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk alternatif dalam memerangi ketidakadilan penguasa atau penindasan dominan dalam bentuk apapun. Dengan adanya kepentingan pengusaha yang diwakili oleh manajemen dan karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja yang saling bertentangan, menjadikan ini sebagai faktor penyebab utama konflik dalam serikat organisasi. Namun, di sisi lain, ini adalah salah satu bentuk usaha yang baik dalam memerangi ketidakadilan yang diterima oleh para pekerja. Selanjutnya, mazhab humanisme, isi jurnalnya. Studi ini juga menyoroti pentingnya manajemen konflik integratif sebagai teknik perubahan dari status destruktif situasi konflik menjadi penanganan konflik yang konstruktif dalam peningkatan kinerja organisasi di tempat kerja. Alasannya, salah satu ciri-ciri dari jenis mazhab humanisme adalah adanya perspektif konstruksi sosial yang ditemukan oleh John Paul Raderach 1996, di mana salah satu faktor dari perspektif konstruksi sosial ini menyatakan bahwa konflik sosial dipahami sebagai kejadian konstruktif kebudayaan secara sosial. Pada tahapan kasus ini telah ditemukan pengaruh dari penerapan manajemen konflik integratif yang dapat merubah status destruktif situasi konflik menjadi penanganan konflik yang konstruktif dalam peningkatan kinerja organisasi di tempat kerja. Manajemen dalam tempat kerja harus mencoba menghadapi strategi yang inklusif dan kolaboratif dalam manajemen konflik, dan pada saat yang sama berusaha untuk melibatkan serikat kepemimpinan atau perwakilan karyawan dalam keputusan penting yang mempengaruhi tenaga kerja. Kedua manajemen dan karyawan harus memutuskan untuk bekerja sama secara damai dengan merumuskan strategi dan mempertahankan potensi kebijakan yang dapat diterima sebagai alat yang efektif untuk mengelola konflik secara terus-menerus dalam organisasi. Kredibel saluran komunikasi dan diskusi terbuka tentang konflik dalam hubungan kerja harus didorong dengan upaya untuk menghindari konfrontasi, persaingan, dan dominasi sebagai strategi manajemen konflik. Saling bertahan hidup dan berlanjut keberlangsungan kinerja organisasi yang optimal adalah tujuan dan dasar bagi keberadaan karyawan dan pengusaha dalam pengaturan kerja industri. Jenis mazhab yang digunakan adalah kritis. Alasannya, perlu diingat bahwa salah satu ciri-ciri dari jenis mazhab kritis adalah mulai adanya bentuk perlawanan yang dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam memerangi ketidakadilan penguasa atau penindasan dominan dalam bentuk apapun. Dengan adanya temuan solusi dalam kasus konflik di perusahaan manufaktur Nigeria berupa 1. Adopsi strategi inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan serikat kepemimpinan atau perwakilan karyawan. 2. Menjalin kerjasama antara karyawan dan manajemen dalam mengelola konflik. 3. Kredibel saluran komunikasi dan diskusi terbuka tentang konflik. 4. Saling bertahan hidup dan berlanjut keberlangsungan kinerja organisasi yang optimal. Hal ini membuktikan bahwa manajemen dan para pekerja pada perusahaan manufaktur di Nigeria telah dapat mengelola dan menyelesaikan konflik melalui strategi-strategi yang telah ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan maupun sanggahan, bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.